Pemirsa, kondisi rumah Mak Atim yang sudah tidak layak huni mendapat perhatian dari warga masyarakat yang empati dengan kondisi tidak menguntungkan tersebut. Mereka bergerak gotong royong tanpa pamrih atas nama kemanusiaan, semangat membangun kembali rumah Mak Atim. Kita ikuti liputan inspiratif yang berikut ini. 15 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk Mak Atim tinggal di gubuk yang tidak layak. Ironisnya tempat tinggal Mak Atim ini ada di wilayah perkotaan, tepatnya di RW 07 Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan berkali-kali pula dimintai data kependudukan dengan dalih pendataan rutilahu. Namun hasilnya selalu berujung nihil. Terus gimana masyarakat melihat kondisi rumahnya? Oh, saya udah berapa 15 tahun yang lalu ya rutilahu udah diajukan tapi nggak pernah nyampe. Kebetulan saya laporan ke Pak Dodi, ada sambutan gitu. Udah sejak 15 tahun yang lalu. Oh, ya? rutilahu, ayo membuat proposal, tapi nggak nyampe. Laporan baru dua bulan ke belakang lah. Ada respon dari teman-teman Pak Haji gitu. Kalau nggak ada Pak Haji barangkali nggak mungkin tersentuh. Padahal ini ada di dalam kota. Masyarakat antusias ya? Oh betul sekali, kan banyak tuh masyarakat 07 pemudanya datang semua. Mungkin karena pemerintah juga banyak kegiatan yang lain, jadi sampai sekarang walaupun sudah 5 kali katanya mengusulkan tapi juga belum. Nah dari situ saya bilang dengan teman-teman, mungkin pemerintah sibuk atau banyak kegiatan yang lain, kita cobalah Cindep. Ya, jadi saya menghimbau kawan-kawan anggota Cindep dan jembatan Cindep, alhamdulillah terkumpul patungan ya. Saya bilang dengan kawan-kawan, tong ninggalin nilainya berapapun juga, yang penting saya ingin kebersamaan dan empati terhadap orang yang tidak mampu. Jadi saya nekankan rek mantuan sabarahagia, alhamdulillah, jangan melihat nilainya. Biar yang gede-gede, yang kecil nggak masalah. Tapi ketika kita rereongan sama-sama, juga ada kebersamaan, empati kepada masyarakat. Ya alhamdulillah sekarang dan ini terus terang aja saya juga ingin menghimbau ya, karena rumah-rumah yang rusak seperti ini di Cianjur itu ternyata ribuan. Ketika kemarin saya ke Bojong, di Bojong ada yang seperti ini, kemudian saya ekos, dari mana-mana telepon, Kang, ayah di Jamali, Kang, ayah di dia. Ternyata teman-teman yang melaporkan rumah yang seperti ini, saya katakan mungkin ribuan. Nah kalau ini semuanya diserahkan kepada pemerintah, saya pastikan juga pasti nggak mampu. Berat ya? Pasti berat ya, apalagi kondisi sekarang lagi COVID begini. Uang semua dipakai untuk penanggulangan COVID. Nah, sehingga saya mengimbau kepada masyarakat Cianjur, kepada masyarakat Jawa Barat, kepada masyarakat Indonesia yang kebetulan punya rezeki berlebih, yuk mari kita sama-sama membantu orang miskin, membantu orang yang tidak mampu. Saya ingin semua ini salah satu contoh aja. Saya menghimbau kepada teman-teman yang kebetulan punya rezeki berlebih, sebutlah orang kaya atau setengah kaya, mari yuk kita rereongan membantu masyarakat di Cianjur, di Jawa Barat, di Republik Indonesia. Dalam bentuk apa saja, ya rumah-rumah oke, orang yang sakit juga banyak, orang makannya juga mungkin sehari 1 kali juga banyak di Republik ini. Jadi ini kalau diserahkan semua ke pemerintah juga mungkin repot ya. Ini gratisan ini. Ya. Ini teman-teman nggak dibayar, ini gotong royong nggak dibayar, nggak ada yang dibayar ini. Ya. Kenapa? Bukan saya nggak mampu, saya mampu aja bayar mereka ini. Tapi saya ingin mengajak mereka, ayo kita sama-sama. Ya itu ya. Saya katakan saya mampu bayar Anda, tapi Anda punya apa? Ya, saya punya pikiran, saya punya tenaga, Anda punya tenaga. Yuk, nah, jadi itu gratisan dan dia siap membantu. Mak Atim yang mendengar kabar ada orang yang peduli dan menginisiasi untuk memperbaiki rumahnya secara bergotong royong, merasa gembira dengan niat tulus tetangganya tersebut. Yang kumaha bumi? Ayo sang padas nawe, uang padosna. Yang enakeun gitu. Oh, yang enakeun kada. Kamu nu jangan sok aya nu bocor tuh, Mak. Hah?
Lamun bocor, lamun hujan Mau ada badal kajang di harus ke dia ta. Kah bumi teh bocor. Semangnya. Alhamdulillah berarti dijabah dengan saran. Di kamar kebarocornya. Barocor. Seger perenanan pas puluhan tahun atau nanti sekolah bangkol tak ya nama di dia tuh. Kayaknya pada direnov kumaha. Hah? Teh ikhlas ya dok. Kelas ya dok. Mohon, masih lancar pemaksana. Hingga akhirnya tibalah peresmian penempatan rumah tinggal layak huni untuk Ma'atim Senin 6 Juli 2020 dengan dihadiri Ketua Yayasan Cindep, aparatur pemerintahan Kelurahan Bojong Herang, tokoh seni dan budaya hingga para aktivis sosial. Kini Ma'atim dapat merasakan bagaimana tinggal di rumah tinggalnya dengan nyaman dan aman tanpa harus khawatir tertimpa reruntuhan dari atap rumahnya maupun kekhawatiran banjir dari air hujan yang datang sewaktu-waktu. Memang saya punya motif ingin mengajak tokoh-tokoh Cianjur, semuanya, terutama orang-orang yang kebetulan saat ini menjadi pejabat atau punya rezeki berlebih. Mari kita bersama-sama membantu masyarakat Cianjur. Ini udah kita buktikan udah Cindep. Mudah-mudahan kegiatannya nanti menjadi contoh bagi semua pun juga. Ya, tadi kelihatannya sudah ada gayung bersambut ya, gayung bersambut. Ya mudah-mudahan ke depan Cindep bisa berjalan dan siapapun juga membantu yang paling diperlukan masyarakat orang miskin. Jadi apapun juga, tidak hanya rumah ya, apapun juga pendidikan, kesehatan semua. Nah alhamdulillah hari ini datang dari dari Basnas dan tadi sudah menyatakan bisa bekerja dengan Cindep. Mudah-mudahan nanti kita dengan Cindep atau dengan siapapun juga bisa membangun yang lebih baik. Ini memulai, yuk mari kita semua mencontoh seperti ini apapun juga bentuknya. Mau sendiri-sendiri boleh, mau gabung dengan Cindep juga boleh. Dan saya berharap memang tadi kata Pak Iwan, jadi inspiratif bagi orang lain. Dalam semua kegiatan pembangunan lah, yang kita ingin menyelesaikan kemiskinan lah yang jelas Cianjur. Sementara itu, tokoh masyarakat dan budayawan sangat tersentuh dengan inisiasi dan motivasi Ketua Yayasan Cindep yang mampu menggugah warga masyarakat lainnya untuk bersama-sama membangkitkan kembali nilai-nilai kegotong royongan yang selama ini hampir ditinggalkan. Pak Insinyur Dodi ya, sebagai Ketua Cindep ya, Cianjur Institute Development Initiative ya, dengan kawan-kawan ya, peduli terhadap masyarakat yang sangat-sangat memprihatinkan. Saya pun juga menghimbau kepada partai-partai politik ya, di dalam ya, untuk membesarkan partainya agar dicintai oleh rakyat. Sisihkanlah ya, anggaran-anggaran mereka hanya untuk membuat satu rumah. Dengan banyaknya partai politik ada 19 satu tahun 19 biji saja. Itu hal yang tidak sulit dan tidak mahal menurut saya. Kalau memang pemerintah daerah sampai dengan sekarang saya katakan kurang peduli. Selaku Ketua Paguyuban Pasundan dan selaku masyarakat Cianjur, bangga Ajri reus akan sosok seorang Dodi atau seorang Kang Dodi, mantan pejabat tinggi yang masih punya kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat Cianjur. Walaupun mungkin secara personal kalau hanya membedah rumah, beberapa rumah bisa diselesaikan oleh dia seorang diri. Tapi beliau tidak ansih memperlihatkan bahwa dia orang kaya, dia mantan pejabat, tapi dia berusaha untuk menggerakkan potensi yang ada di masyarakat untuk rambati rata sabi lulungan dalam rangka menyatukan yang namanya entitas gotong royong, sehingga bedah rumah itu bukan hanya Cindep, tapi bantuan kerjasama dengan berbagai pihak. Saya baru sekawan
menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga karena masih ada orang yang punya kepedulian, keberpihakan dalam rangka membantu sesama, terutama yang ada kaitannya dengan entitas kultur, di mana yang saat ini sudah terdegradasi, kultur gotong royong. Dari peristiwa ini, semoga saja menjadikan pelajaran untuk semakin menumbuhkan kepekaan sosial kepada sesama. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.